Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Ada beberapa fakta kelam gitu atau fakta sejarah agama Muslim yang jarang dibongkar. Jadi fakta ini sengaja ditutup-tutupin gitu. Ada 4 sejarah fakta kelam yang sengaja ditutup-tutupin di agama Islam. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa ini pendapat saya. Ini hanya memberikan informasi ya. Jadi referensinya atau otoritasnya atau sumbernya itu saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau ada yang marah gitu saya bongkar fakta kelam agama Muslim, jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya gitu, yang bikin referensinya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apa fakta sejarah kelam agama Islam dan kenapa saya membongkar ini? Karena menurut saya sejarah itu tidak boleh dikorupsi ya. Artinya sejarah itu tidak boleh dikurang-kurangi. Bagaimana mungkin kita mengajarkan keturunan kita atau masyarakat kita anti korupsi kalau sejarah saja dikorupsi? Sekali lagi saya katakan, bagaimana mungkin kita mengajarkan kejujuran kepada keturunan kita kalau sejarah saja dikorup gitu? Jadi kalau kita mengkorup sejarah itu secara tidak langsung kita mengajarkan korupsi kepada keturunan kita atau masyarakat kita gitu. Jadi sejarah itu harus apa adanya, harus jujur, tidak boleh dikorup, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Lalu apa sejarah Islam yang sedang ditutupin gitu, jarang dibongkar gitu? Mungkin ada baiknya juga ya. Kenapa ini jarang dibongkar ya? Mungkin karena ini semacam aib atau bikin orang jadi nanti malas beragama, malas ibadah dan sebagainya. Tapi tujuan saya, Anda tetaplah beragama. Bukan anjuran saya nanti kalau misalnya dengar fakta ini semua Anda jadi malas beragama, malas ibadah. Bukan itu tujuan saya. Saya sangat senang kalau yang sahabat nonton video ini rajin ibadah gitu, tetap beragama dan lain sebagainya. Sebenarnya mengenai sisi kelam sejarah Islam pernah diungkapkan oleh seorang aktivis hak asasi manusia asal Mesir yaitu Dr. Farag Fouda di dalam bukunya yang berjudul Al-Hakikah atau Al-Ghabibah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kebenaran yang Hilang. Namun akibat buku tersebut Dr. Farag Fouda akhirnya tewas dieksekusi oleh kelompok ekstremis setelah vonis halal darahnya oleh ulama Mesir. Berikut ini ada beberapa fakta yang saya akan cantumkan di sumbernya dari deskripsi ya. Jadi kalau mau marah, sekali lagi, kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya. Saya akan hanya memberikan informasi yang jujur gitu. Lalu apa saja sejarah kelam yang sengaja ditutupin gitu. Tapi sebelum saya jelaskan ya, saya memberikan ini ya, tujuan saya itu agar kita jangan hanya mau mendengarkan sejarah-sejarah yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang a priori gitu, yang mengagungkan agama kita. Kita juga harus mendengar cerita-cerita kelamnya. Biar apa? Biar kita cepat dewasa gitu. Biar kita dewasa dalam beragama. Biar agama itu jangan dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Jadi sejarah ini juga sebenarnya kalau ditarik benang merahnya itu, sebenarnya yang memanfaatkan agama ini sebenarnya adalah manusia, ulah manusia sendiri memanfaatkan agama untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, untuk ambisinya, untuk konflik dan lain sebagainya. Jadi tujuan saya di sini adalah hanya untuk membeberkan bahwa agama itu punya kelemahan dan kelebihan, punya sisi kelam dan sisi baiknya juga gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa agama itu jelek semua, enggak. Tetapi ada sisi baik dan sisi buruknya. Sejarah Islam yang sering ditutupi yang pertama adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi khilafah pertama pengganti Nabi. Ada peristiwa yang penting dalam kiprahnya, salah satunya yaitu ketika Abu Bakar memerangi orang yang dituduh murtad karena tidak mau membayar zakat. Dr. Farag Fouda dalam bukunya Al-Hakikah mengatakan di titik ini perlu memilah apakah serangan Abu Bakar dikarenakan mereka benar-benar murtad dari Islam atau hanya enggan membayar zakat ke Abu Bakar atau Baitul Mal. Dalam pemvonisan murtad tersebut di ranah akademis masih menjadi perdebatan karena kalau didalami lebih lanjut, orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih rajin menjalankan perintah-perintah agama dan juga masih membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkannya, tidak mau melalui Baitul Mal. Atas kebijakan Abu Bakar tersebut, Umar mempertanyakan kenapa Abu Bakar tak melakukan serangan terhadap orang-orang yang
mengikrarkan syahadat. Lalu Abu Bakar menjawabnya yang intinya bahwa syahadat adalah konsekuensi untuk membayar zakat di Baitul Mal. Sementara itu bagi Umar ketika mempertanyakan kebijakan Abu Bakar, ia sebetulnya teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena 3 alasan, yaitu berzina setelah berumah tangga maksudnya, murtad setelah beriman, atau dikisas setelah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Sejarah kedua agama muslim yang ditutupi adalah pengkaburan sejarah pembunuhan Utsman. Hussein dalam kitabnya mengatakan terbunuhnya Utsman bin Affan ini tak lepas dari gejolak politik yang memanas pada saat itu. Entah siapa yang patut disalahkan. Pada saat itu permasalahannya sangat kompleks sekali, mulai dari dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, perebutan kekuasaan, dan pemecatan pejabat yang dianggap boros. Sementara itu Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Nabi sekaligus sahabat Utsman bin Affan juga justru mendukung golongan pemberontak untuk mengkudeta Utsman. Ia berkata, kalau engkau berkenan silakan angkat senjata. Aku pun juga akan angkat senjata. Utsman telah mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepadaku. Tidak lama kemudian, tidak menunggu berbulan-bulan, Utsman pun dibunuh. Pemakamannya pun sulit karena ribuan pihak oposisi telah menguasai Madinah. Sehingga baru beberapa hari berjalan, jasad Utsman baru bisa dikebumikan. Setelah kejadian itu, anehnya Talha justru tampil sebagai orang yang menuntut balas kematian Utsman bin Affan dalam kelompok tentara Aisyah. Tentara Aisyah pada saat melawan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Talha pun terbunuh di medan peperangan. Sejarah kelam Islam yang ditutupi yang ketiga adalah pembunuhan Hussein. Pembunuhan Hussein mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah familiar dengan tragedi Karbala. Peristiwa yang mengakibatkan salah satu cucu Nabi Muhammad terbunuh, yaitu Hussein bin Ali. Namun ada peristiwa yang tidak kalah penting untuk diketahui. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Kamil halaman 310-314 setelah peristiwa Karbala, bala tentara Yazid menyerang kota Madinah karena pendukungnya mencabut bayat terhadapnya. Dengan pasukan Madinah yang sedikit, kemudian pasukan Madinah takluk dengan mudah di kawasan Hira. Setelah bala tentaranya berhasil menaklukkan pasukan Madinah, kemudian Yazid memberikan maklumat yang anarkis di dalam kota selama 3 hari. Bunyi maklumat tersebut adalah, bujulah untuk menyerah 3 hari. Jika tidak mau menyerah juga, perangi mereka. Bila mereka takluk, rebutlah harta, ternak, senjata, dan pangan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka. Wow. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan kata saya. Ini adalah dapat sumbernya dari saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti bisa baca langsung ya. Konon peristiwa tersebut mengakibatkan 4.500 jiwa terbunuh. Lebih mirisnya lagi, 1.000 perawan diperkaos oleh tentara Yazid. Sejarah keempat, sejarah kelam Muslim yang ditutupi adalah dendam klasik Bani Muayyah saat perang Badar. Ad-Dinuri dalam kitabnya Al-Kabar menjelaskan bahwa bersamaan pasukan Yazid membantai pasukan Madinah, Yazid mengatakan sesuatu lewat sebuah puisi. Andai nenek moyangku di Badar bersaksi, tombak dan panah lumpuhkan Qajar. Puisi tersebut mengandung makna bahwa Yazid berandai-andai hari itu nenek moyangnya menyaksikan bagaimana kaum Qarjat takluk. Tentu nenek moyang Yazid adalah Bani Umayyah, musuh kaum Qarjat pada saat perang Badar. Puisi tersebut sangat jelas bahwa Yazid masih ada dendam yang terpendam terhadap warga Madinah, terutama Bani Qarjat yang merupakan suku terbesar dari kalangan Ashar. Lalu apa pesan yang kita ambil dari sejarah ini? Pesan yang kita ambil adalah kita belajar dari sejarah. Jangan ada terulang lagi sejarah-sejarah seperti ini, karena kita memanfaatkan agama untuk kepentingan kita, untuk kekuasaan kita dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah agama itu seperti pedang bermata dua, bisa untuk hal baik, bisa untuk hal buruk. Saya Rian Nostik, salam rasional.